Oke, selamat pagi. Saya dari kelompok 9. Nama saya Primaca Sri Simamora. NPM saya 21110013. Di sini kami akan mempresentasikan materi presentasi yang berjudul Computer Support Cooperative Work atau disingkat dengan CSCW. Jadi di sini dosen pengampu Bu Anissa Fadila Siregar Eskom Mkom. Jadi ada beberapa poin yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, elemen Windows System. Yang kedua, arsitektur sistem Windows. Yang ketiga, program aplikasi. Yang keempat, User Interface Management System. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, elemen Windows System. Dalam konteks CSCW, Computer Support Cooperative Work, elemen Windows System mengacu pada komponen atau objek yang terkait dengan antarmuka pengguna pada sistem operasi Windows. Berarti yang terkait dengan antarmuka, jadi yang digunakan gitu. Jadi contoh elemen Windows itu, contohnya itu ada jendela, Windows, tombol atau button, kotak teks, kotak dialog, menunya, toolbar, dan kursor. Manfaat dari elemen sistem Windows yaitu bisa kita lihat di sini, memfasilitasi interaksi pengguna, meningkatkan efisiensi, mendukung pemahaman visual, memfasilitasi kerja kolaboratif, meningkatkan pengalaman pengguna, dan menyediakan kontrol dan fleksibilitas. Tujuannya juga bisa kita lihat salah satunya memberikan akses mudah dan cepat ke fungsi-fungsi dan informasi yang diperlukan pengguna. Begitu tujuannya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Grace. Oke, perkenalkan nama saya Victor Frangjai. Di sini saya akan melanjutkan poin keduanya yaitu arsitektur sistem Windows. Sebelumnya kita bertanya-tanya apa itu arsitektur sistem Windows. Arsitektur sistem Windows mengacu pada struktur dan desain yang mendasari sistem operasi Windows. Ini mencakup komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengatur eksekusi aplikasi, manajemen sumber daya, interaksi dengan perangkat keras, dan pengelolaan tampilan grafis. Arsitektur sistem Windows merupakan kerangka kerja yang mendasari sistem operasi Windows dan memberikan fondasi bagi aplikasi dan komponen lainnya untuk berjalan di atasnya. Dalam arsitektur sistem Windows ini terdapat 6 komponen utama, yaitu ada kernel, subsystem, application, programming interface, Windows Manager, file manager, device drivers. Kernel, contohnya kalau kernel itu yaitu Windows adalah inti dari sistem operasi. Subsystem adalah arsitektur Windows yang menyediakan lingkungan eksekusi untuk aplikasi. Application Programming Interface yaitu Windows yang menyediakan berbagai API yang menggunakan pengembangan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lanjut Windows Manager, yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk tampilan grafis dalam sistem Windows. File System, yaitu sistem file di Windows yang mengatur penyimpanan, pengelolaan, dan akses data pada media penyimpanan seperti hard disk dan solid state drive. Selanjutnya, yang terakhir yaitu device drive, yaitu penggerak perangkat adalah perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi Windows berinteraksi dengan perangkat keras eksternal seperti printer, scanner, kartu grafis, atau perangkat input lainnya. Lanjut, berikut adalah penjelasan tentang arsitektur sistem Windows dalam CSCW. Di sini terdapat 7. Yang pertama yaitu sistem operasi Windows.
yaitu arsitektur CSCW yang bergantung pada sistem operasi Windows sebagai fondasi utama. Kedua, jaringan, yaitu yang memperhatikan koneksi jaringan yang diperlukan untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi. Kemudian antarmuka pengguna, yaitu sistem Windows merupakan elemen kunci dalam mendukung kerja kolaboratif. Selanjutnya aplikasi kolaboratif, yaitu yang mencakup aplikasi kolaboratif yang dirancang khusus untuk mendukung kerja tim. Kemudian sistem file, yaitu arsitektur sistem Windows harus mencakup sistem file yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengatur, dan berbagi file secara kolaboratif. Kemudian komunikasi dan kolaborasi, yaitu menyediakan mekanisme komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan anggota tim berinteraksi dengan mudah. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dan privasi, yaitu arsitektur CSCW yang harus memperhatikan keamanan dan privasi dalam kerja kolaboratif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Citra. Atau di situ Pak? Lanjut. Di sini saya menjelaskan program aplikasi. Program aplikasi dalam CSCW. Program aplikasi dalam konteks Computer Supported Cooperative Work atau CSCW adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kerjasama dengan kolaborasi antara pengguna dalam sebuah tim atau kelompok. Berikut adalah beberapa poin penting tentang program aplikasi dalam CSCW. Yang pertama itu ada fitur kolaboratif. Program aplikasi CSCW menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan anggota tim untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan bekerja sama secara efektif. Yang kedua, komunikasi. Program aplikasi CSCW menyediakan sarana komunikasi yang memungkinkan anggota tim berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, manajemen tugas dan proyek. Program aplikasi CSCW juga sering menyertai fitur manajemen tugas dan proyek. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur tugas, mengatribusikan tanggung jawab, mengatur tenggat waktu, dan merancang kemajuan proyek. Yang keempat itu ada penjadwalan dan koordinasi. Program aplikasi CSCW dapat menyertakan fitur penjadwalan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur pertemuan, membuat jadwal kerja, dan mengatur pengingat. Terus yang ada kelima itu penyimpanan dan berbagi file. Program aplikasi CSCW menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi file secara kolaboratif. Berikutnya ada akses dari berbagai perangkat. Program aplikasi CSCW sering didesain agar dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel pintar. Yang berikutnya juga ada integrasi dengan alat CSCW lainnya. Program aplikasi CSCW dapat diintegrasikan dengan alat SCCW lainnya, seperti platform kolaboratif atau sistem manajemen proyek. Program aplikasi dalam CSCW berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi dan kerja kolaboratif antara pengguna dengan menyediakan fitur-fitur kolaboratif, komunikasi, manajemen tugas, menyimpan file, dan integrasi dengan alat CSCW lainnya. Program aplikasi ini membantu meningkatkan produktivitas tim, koordinasi, dan hasil kerja kolaboratif secara keseluruhan. Berikutnya, di sini ada fungsi program aplikasi dalam SCCW. Program aplikasi CSCW ini berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi dan kerja kolaboratif, seperti yang tadi saya bacakan. Di sini juga ada materi keempat tentang User Interface Management System yang akan dibacakan oleh Grace.
Selanjutnya adalah asal interface manajemen sistem. Yang pertama adalah pengertian asal interface manajemen sistem. Asal interface atau UI manajemen sistem adalah konsep yang mengacu pada desain, pengembangan, dan pengelolaan antarmuka pengguna dalam suatu sistem komputer. UI manajemen sistem berfokus pada cara pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem menyajikan informasi serta mengelola tugas dan fungsi yang ada. Ada 6 poin. Penjelasan tentang ada 6 poin penjelasan tentang arsitektur sistem dalam CSCW. Selanjutnya adalah tujuan utama dari asal interface manajemen sistem. Tujuan utama dari UI manajemen sistem adalah memastikan bahwa antarmuka pengguna disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Dalam konteks CSCW, UI manajemen sistem berperan penting dalam memfasilitasi kerja kolaboratif antara anggota tim. Kesimpulan, CSCW adalah bidang yang mempelajari cara teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung kerja kelompok atau tim. Dalam konteks IMK, CSCW membantu meningkatkan kolaborasi, efisiensi komunikasi, pengelolaan informasi, dan pengambilan keputusan dalam kerja kelompok. Nanti pertamanya ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan, tolong tulis saja, nanti kami akan menjawabnya. Dan kalau ada perkataan kami yang salah, kami minta maaf. Sekian presentasi dari kami undur diri dan terima kasih.